Shalom, Ananda-ananda hebat. Sudah siap belajar ya kakak-kakak? Sebelum kita belajar pelajaran minggu ini, Miss Tina mengajak kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami siap belajar agama. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus berkati belajar kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, supaya ananda-ananda hebat lebih memahami dan mengerti pelajaran hari ini, yuk simak penjelasan dari Miss Tina berikut ini. Pelajaran agama Kristen kelas 4 yang selanjutnya adalah pelajaran 5 yang berjudul Allah sumber kekuatanku. Pelajaran ini dapat kita baca di dalam Alkitab yang terambil di dalam kitab Mika pasal 1 ayat 1 dan pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Olivia, Ibu mau bertanya, Olivia punya impian atau apa cita-cita Olivia? Iya Bu, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Hebat. Setiap orang pasti mempunyai impian atau cita-cita. Apakah itu impian untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya atau untuk sekolahnya maupun untuk gerejanya. Nah, apapun itu, jika kita tidak mengandalkan Tuhan atau berharap kepada Tuhan, maka impian kita, cita-cita kita akan menjadi sia-sia saja. Demikian halnya yang diceritakan di dalam kitab Mika. Ada seorang nabi yang bernama Mika. Nah, Mika ini singkatan dari Mikaya, yang berarti siapakah seperti Yahweh. Mika berasal dari Moreshet, yaitu sebuah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda. Nabi Mika menentang ketidakadilan. Ia membenci korupsi dan penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Para pemimpin memperkaya diri sendiri, sedangkan rakyat biasa dan orang miskin menjadi korban dari keserakahan mereka. Nah, adapun Mika mengeluh kepada mereka yang berkuasa karena mengabaikan orang miskin dan tersisih. Mika melihat pengadilan dan penghukuman akan menimpa bangsa dan para pemimpinnya. Para penguasa memanfaatkan wibawa dan kekuasaan mereka untuk merampok dan memojokkan orang-orang miskin. Nah, situasi inilah yang menimbulkan murka Allah, dan Allah akan menghukum mereka yang melakukan itu semua. Berulang kali Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel sejak mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa balasannya? Bangsa Israel ini datang dengan membawa
kurban persembahan, tetapi hati mereka dipenuhi kejahatan dan tipu daya, sehingga tidak ada lagi keadilan dan kebaikan di dalam hati mereka. Oleh sebab itu, Mika mengingatkan bangsa Israel bahwa penghakiman akan tiba dan mereka yang bertobat akan diampuni. Allah menghukum orang-orang berdosa, tetapi Allah juga menunjukkan kasih-Nya bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan mau bertobat dari kesalahan mereka. Allah berjanji untuk menerima kembali mereka yang mau bertobat. Pasal yang ketujuh merupakan nyanyian sekaligus doa yang di dalamnya tercantum harapan dan keinginan Mika kepada Allah yang mau menerima kembali orang-orang yang bertobat kepadanya. Khususnya ayat 7 sampai 10, Mika memperlihatkan imannya kepada Allah yang sungguh besar, baik secara pribadi maupun dengan nama bangsa Israel. Tugas Mika untuk mengingatkan bangsa Israel bukanlah pekerjaan yang gampang, tetapi Mika mengharapkan pertolongan Tuhan, karena jika Tuhan menolong Mika, maka Mika akan memiliki kekuatan untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka mau bertobat dari dosa-dosanya. Nah, Olivia, manusia pada dasarnya adalah manusia yang lemah dan berdosa, dan juga penuh dengan keterbatasan. Seringkali kita lupa akan kasih-Nya dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat-Nya. Sebagai manusia, kita pun seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, padahal Dia begitu mengasihi kita. Keterbatasan kita membuat kita seringkali jatuh dalam dosa. Jadi, oleh sebab itu, kita membutuhkan bimbingan dari Allah supaya kita mampu melakukan perintah-perintah-Nya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah Allah sumber kekuatanku. Jadi, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita dapat mencapai apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Dan tanpa pertolongan Tuhan juga, kita tidak mungkin dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan dan bergantunglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kakak-kakak, sebelum kita selesai, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Terima kasih Engkau sudah memimpin dan menolong belajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.